Subhanahu wa taala untuk tetap mengikuti kajian fikih kontemporer dan juga logika qawaidul fiqhiyah yang malam ini membahas tema Hope Your Christmas is totally wonderful in every day. Boleh atau tidak? Nah, ini mengenai toleransi kita terhadap hari Natal. Mungkin lebih lanjutnya akan langsung saja disampaikan oleh Ustadz Dhani Firdaus. Waktu dan tempat kami serahkan ke Ustadz Dhani. Silahkan Ustadz. Kok ada yang nelpon ini? Murid-murid malah nelpon sekarang. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad Sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya banggakan, yang saya cintai, para mahasiswa UNED khususnya dan jamaah yang lain yang mengikuti kajian pada malam ini. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertepatan pada malam hari raya Natal. Lantas ucapan apa yang biasa kita dengar, yaitu hope your Christmas is totally wonderful in every way. Ya, semoga Natal Anda benar-benar indah dalam segala hal. Wah, kalau hal yang seperti ini apakah diperbolehkan mengucapkan selamat hari Natal? Semoga semoga Natalnya bahagia, semoga indah hari Natalnya dan lain sebagainya. Kalau kita kaji lagi bahwasanya Natal ini memang berasal dari bahasa Portugis ya, yang artinya kelahiran. Dan yang sering terkenal itu kalau dalam bahasa Latinnya itu adalah Dies Natalis. Makanya saya sering itu menegur di sekolahan dulu, kok ada acara Dies Natalis, padahal Dies Natalis itu artinya, Dies itu hari, Natalis itu artinya kelahiran, ya, kelahiran Natal. Jadi kalau kita kan ada biasanya acara-acara itu harus jangan pakai Dies Natalis ya, pakai harlah saja hari lahir atau memperingati lahir apa, seperti biasanya kan ulang tahunnya lembaga atau acara itu kan biasanya pakai Dies Natalis biar keren Ustaz, karena itu dari bahasa Latin Dies Natalis ya. Padahal artinya Dies Natalis sendiri itu adalah hari lahir hari lahir Natal. Suara saya jelas ya? Halo? Jelas Ustaz. Oh, jelas. Sinyalnya hilang ini. Jadi Dies Natalis sebenarnya itu adalah berasal dari kata Latin yang berartikan hari lahir Natal. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian ingin memperingati hari lahir, entah acara kalian di lembaga kalian atau di sekolahan, jangan gunakan Dies Natalis. Karena kalau pakai Dies Natalis mereka dari kufar itu bahaya. Senang. Wah, itu menurut non muslim dipakai orang-orang muslim istilah katanya. Padahal Dies Natalis itu adalah artinya hari Natal. Kalau di bahasa Arab itu adalah Maulid, ya, hari kelahiran. Lantas bagaimana Ustadz ketika kita merayakan hari raya Natal yang pada malam ini toko sudah mulai ramai. Tadi ada beberapa bagian pemerintah keamanan sudah bergerak di sepanjang Jalan Gajah Mada. Toko mulai ramai, kemudian mal-mal mulai banyak mengadakan promo, dan sekarang momen-momen terbaik untuk mengambil promosi harga pada malam ini dalam yang berketepatan pada tanggal 25 Desember. Lantas haruskah kita merayakannya, membesarkannya dan memeriahkannya, mengingat negara kita itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga kita harus menghormati antara umat beragama. Bagaimana hukumnya kita mengucapkan selamat Natal? Seperti yang dalam pamflet, yaitu hope your Christmas is totally wonderful in every way. Semoga Natal Anda benar-benar
indah dalam segala hal. Apakah termasuk seperti ini termasuk kafir? Kalau melihat hadis yang sudah terkenal dan sudah sering kita dengar, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka kita termasuk golongannya. Tapi harus kita kaji terlebih dahulu. Apakah memang seperti demikian? Kalau memang tidak boleh mengucapkan hari Natal, ya. Ada memang beberapa pendapat ulama yang membolehkan mengucapkan hari Natal dengan beberapa konsekuensi, ya, dengan beberapa peraturan yang sangat ketat sekali. Namun alangkah baiknya kita tidak perlu mengucapkan selamat-selamatan, ya. Ini besok ini biasanya banyak sekali status selamat hari Natal, Merry Christmas dan lain sebagainya. Bahkan di TikTok-TikToknya anak-anak sekarang sudah mahasiswa-mahasiswi itu, waduh, bahaya semua ini, pakai orangnya muslimah, tapi TikTokannya TikTok ala Natalan. Ini yang bahaya seperti itu. Itu kan sudah tasyabbuh, menyerupai. Hal ini yang tidak boleh dilakukan seperti itu. Sebenarnya boleh mengucapkan selamat Natal, ya, dengan beberapa pertimbangan, yaitu tidak ada unsur memuliakan mereka, ikramul kufar, memuliakan mereka. Tapi dengan cara kita mengucapkan selamat hari Natal, ya, atau hope your Christmas is totally wonderful in every way, misalnya, ini juga bisa merasa mereka terhormat. Sedangkan mereka itu tidak sama sekali menghormati kita. Dia tidak mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha, selamat Maulid dan lain sebagainya. Jadi menurut saya tidak perlu, ya, apalagi nanti bisa menimbulkan penilaian negatif terhadap Islam. Semisal nanti ketika kita mengucapkan seperti itu, wah, itu orang Islam sudah mulai cinta ke kita, sudah mulai cinta ke kita non Muslim, ya. Ini kan bahaya sekali. Masuk istilah ikramul kufar, menghormati, memuliakan orang non Muslim. Ini kan tidak boleh. Yang betul itu ikramul Muslim, hormatilah orang Muslim. Bagaimana ketika kita ketemu Muslim, ya atfus salam, ya, panjatkan salam, silul arham, sambunglah silaturahim, ya. Kemudian it'amut to'am, berilah makan. Itu yang harus dilakukan kalau ikramul muslim, memuliakan orang muslim. Lah kalau ini malah non muslim digitukan, diatfus salam, didoakan. Nah, ini kan tidak boleh kalau seperti itu. Bahkan ini ada referensi ini di dalam kitab Hasyiah Al-Jamal Al-Minhaj juz 3 halaman 576, qala Syekh Umairah qala Ruwayani la yajuzu ta'min ala du'ail kufar. Tidak boleh mengaminkan, mengiyakan doanya orang-orang kafir. Li'anna ghairu makbul, karena itu tidak akan terkabul selamanya, ya. Bagaimana ketika kita misalnya kita mengucapkan hope your Christmas is totally wonderful in every way, ya, so am I. Begitu juga aku mendoakan seperti itu misalnya. Kemudian kita mengiyakan, mengaminkan. Ini tidak bisa, ini tidak boleh, ini la yajuz, tidak boleh. Kenapa? Karena doaul kufar ini mardud atau ghairu makbul, tertolak selamanya. Makanya kewajibannya orang kufar itu, orang non muslim itu adalah masuk Islam. Ya, bukan kewajibannya sholat tapi masuk Islam. Kewajibannya sudah muslim maka harus melakukan ibadah mahdoh seperti itu. Jadi memang kalau kita berpikir lagi dalam kacamata lebih luas di Indonesia, misalnya yang negara Bhinneka Tunggal Ika, meskipun diperbolehkan dalam kacamata undang-undang diperbolehkan mengucapkan seperti hal demikian, namun untuk hati-hati lebih baik jangan. Darkul mafasid darkul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, ya. Lebih baik itu maslahat, ada kebaikannya karena nanti dianggap bagus antara sesama umat antar beragama, tapi mafsadahnya lebih besar. Makanya lebih baik kita mendahulukan menghilangkan bahaya daripada mendatangkan kemaslahatan. Seperti kaidah fikih yang sudah kita kaji setiap malam Rebu, darkul mafasid ala jalbil masoleh, seperti itu. Lantas bagaimana Ustadz rasa toleransi kita yang sudah terbangun di negara kita? Kan harusnya ada toleransi yang harus kita jaga dan junjung tinggi. Dan inilah nilai utama dari orang muslim. Toleransi ya tetap toleransi, namun tetap ada batasannya. Ini kita sekarang mengkaji, ya, pada malam
Natalis malam ini, yaitu malam hari raya Natal ini misalnya pada tanggal 25 Desember, karena saya baca sejarahnya tadi itu kemeriahannya itu pada 24 Desember malam ini ya. Sinterklas itu keliling bagikan hadiah-hadiah. Nanti kalau ada yang bertanya baru saya jawab bagaimana hukum terima hadiahnya dari Sinterklas atau dari mereka yang merayakan Natal. Sering dulu ya, dulu saya waktu masih jadi mahasiswa, masih ibaratnya ABG, masih bau kencur, kadang mendapatkan hadiah dari hadiah-hadiah Natal. Yang ngasih kan bukannya orang non muslim tapi sesama muslimnya. Ini kan lucu ya. Jadi selamat hari Natal ini sesama muslim yang kasihkan. Ada batasan dalam toleransi ya, meskipun kita negara yang menjunjung tinggi toleransi, namun dalam kacamata Islam yang tidak bisa dipisahkan antara negara dan Islam ini kita harus tetap menjaga. Dalam kitab tafsir Fakhrur Razi misalnya juz 1 1124 halaman 1124, wa'lam anna kaunal mu'min mualiyan lil kafir yahtamilu salasa aujah ya. Ketahuilah bahwasanya orang mukmin itu kecenderungan ke kafir itu ada 3 bentuk. Ini tergantung yang mana ya. Kita ini tergantung yang mana. Apalagi di kampus Universitas Jember yang mana di situ masuk semuanya antara muslim dan non muslim. Lantas kita harus bagaimana sikapnya? Menjunjung tinggikah atau sampai menghormatikah atau kita hanya bersifat biasa-biasa saja? Kalau kita kembali di zaman Rasulullah ke sesama umat, baik itu muslim maupun non muslim sama bagusnya ya. Artinya tetap bagus, namun ada hal-hal tertentu yang dianggap itu nanti yang sensitif maka tidak boleh. Yang pertama, ada 3 bentuk menurut kitab Fakhrur Razi. Ahaduha ayyakuna radiyan bi kufrihi wa yatawallahu li ajlihi wa hadza mamnu'un minhu. Yang pertama yaitu ridho, rela ya, rela dengan kekafirannya mereka dan membenarkan agamanya mereka. Wa hadza mamnu'un minhu. Ini, dan hal ini sangat dilarang oleh agama. Li'anna kullaman fa'ala dzalika kana masuban lahu fi dzalikat din. Karena sesungguhnya semua yang dikerjakan mereka itu dianggap benar menurut agamanya mereka. Wa taswibul kufri kufrun. Kalau ada orang yang ngangkat mengagung-agungkan orang kafir bagaimana? Kufrun, maka kafir. Waridho bil kufri kufrun, dan juga kita rela ya diatur mereka, dihina-hina mereka juga kafir. Fayastahilu ayyabqa mu'minan ma kaunihim bihadhis sifat. Maka akan hilang ya sifat-sifat kemukminannya kita. Oleh karena itu untuk yang pertama ini, macam yang pertama ini, kalau kita sampai rela mengiyakan, membenarkan agama mereka, sampai kita memeriahkan misalnya, sampai kita bikin mengadakan acara besar-besaran untuk mengagungkan taswibul kufri, wah ini jelas mamnu, sangat dilarang oleh agama. Agamamu, agamamu. Jadi tidak usah terlalu memeriahkan atau sampai mengagung-agungkan mereka, sampai bikin status selamat Natal, selamat Natal. Tadi saya bikin status pamflet ini, kok Natalan Ustaz, kok memeriahkan Natal? Bukan, ini kita akan mengkaji secara dalam dakikon wa amikon tentang Disnatalis ini ya, peringatan hari raya besarnya umat Kristiani ya. Jadi kita akan mengkaji, bukan kita memeriahkan, kita akan membahas dari sudut pandang agama. Ternyata menurut pandangan yang pertama, kalau ada orang yang rela ridho dengan kekafirannya dan membenarkannya, bahkan sampai mengangkat-angkatnya, mengagungkannya, taswibul kufri kufrun, maka dia termasuk orang kafir juga. Waridho bil kufri kufrun, dia rela juga dengan atas kekafirannya, maka dia kafir. Yang kedua, wasaniha al muasyarah al jamilah fid dunya bihasbi dhahirah wa dzalika ghairu mamnu' minhu. Yang kedua apa? Muasyarah. Ini yang sering dilakukan oleh Nabi, yaitu bersosialisasi. Muasyarah itu bersosialisasi. Kalau bahasanya Jawanya itu serawungan. Kalau bersosialisasi dengan bagus, al muasyarah al jamilah, bagaimana hukumnya? Sangat dibolehkan ya. Ini al muasyarah jamilah fid dunya bihasbi dhahir. Jadi hanya secara zahirnya saja, secara eksternalnya saja kita
hubungan baik dengan mereka. Dalam artian kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak mengganggu kita, kita juga menghormati. Misalnya kan kerja sama Ustadz, saya kan ini bisnis usaha, ya, kerjasama dengan teman saya yang non Muslim. Bagaimana Ustadz? Ya tidak apa-apa ya, itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena hanya sebatas muasyarah, hanya sebatas kerjasama, misalnya dalam urusan bisnis atau dalam urusan apa niaga, urusan belajar. Saya jurusannya Ustadz, apa namanya, fakultas kedokteran, teman saya non Muslim, tapi saya bagus, dia juga bagus, tidak apa-apa, itu tidak apa-apa ya, selama itu tidak menyangkut pautkan dalam urusan agama, mereka tidak ngajak ke agamanya kita juga tidak ngajak-ngajak mereka, ya tidak masalah itu ya. Jadi mereka itu non Muslim itu tidak akan mungkin baca Al-Quran dan hadis, ijma qiyas tidak mungkin. Mereka membaca perilaku kita. Kalau yang kita tampilkan sesuatu yang bagus, insya Allah mereka akan mengikuti kita seperti itu. Jadi ini yang diperbolehkan. Wadzalika ghairu mamnu minhu. Hal yang ini demikian, misalnya dalam urusan bisnis, politik, niaga dan lain sebagainya. Wadzalika ghairu mamnu minhu. Hal ini tidak dilarang oleh agama, ya. Kemudian yang ketiga yaitu wal qismus salis wa huwa kal mutawassit bainal qismaini al awwalin huwa anna mualatal kufari bi makna rukuni ilahim wal maunah wal mudhaharah wan nasrah imma bisabil qurbah au bisababil mahabbah ma'tiqadi anna dinahu batilun fa hadzal yujabil kufra illa anna manhiyun anhu. Ini kalau yang ketiga ini berada di tengah-tengah. Ini gak jelas biasanya enggak tengah-tengah ini ya. Jadi ada apa seseorang yang mengikuti orang kafir, yang mengikuti non Muslim juga, tapi dia berkeyakinan agamanya mereka itu salah, tetapi mereka itu saling tolong menolong ya. Terus saling tolong menolong, terus ada unsur kecintaan juga, ada unsur mahabbah misalnya sampai kecintaan. Ini tidak boleh seperti ini. Ya, tidak boleh. Kenapa? Wadzalika yukhriju anil Islam. Ini bisa dapat mengeluarkan dari Muslim. Kenapa? Karena kita sifat netral, ini kan mutawasit itu tengah-tengah artinya. Bersifat netral antara hak dan batil, maka yang dimenangkan mana? Batil. Netral antara hak dan batil, maka batil. Ini rumusnya ya. Netral antara hak dan batil, ada salah dan benar, maka salah yang menang. Ya. Karena bercampur, maka salah yang menang. Seperti saya kasih contoh dalam fikih misalnya ya. Ada air satu timba besar, kemudian ada kotoran, entah itu ada kotoran ayam atau kotoran lainnya sedikit saja, maka itu menjadi kotor semua. Meskipun itu hanya sedikit. Kenapa? Itu menunjukkan netral antara hak dan batil itu adalah batil. Urusan hak dan batil itu harus milih salah satu, batil-batil atau hak-hak. Karena kalau netral itu batil, seperti itu. Oleh karena itu, meskipun ada yang membolehkan untuk mengucapkan selamat Natal misalnya, Ustadz saya ingin menghormati teman saya ya, namun dengan batasan-batasan yang sangat berat sekali, lebih baik ditinggalkan ya, karena nanti meskipun Ustadz nanti tidak ada tujuan ini, tidak ada tujuan ini, tidak ada tujuan kecenderungan hati mailul qalbi mengikuti mereka, atau tidak ada unsur menghormati mereka, wah ini tetap bahaya ya, karena mazinah berpotensi ya, karena keseringan seperti itu nanti kita dilecehkan pada akhirnya. Ini yang sering terjadi pada jaringan Islam liberal yang mengatakan seluruh agama sama, jadi mengucapkan seperti itu tidak apa-apa. Ini kan bahaya seperti itu ya. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Wong mereka juga tidak sampai tidak sampai menghormati kita. Kalau Banser bagaimana ya? Ini ada pertanyaan langsung saya jawab. Kalau Banser bagaimana yang sampai menjaga Natal? Ini terjadi hilaf ya, hasil basul masail antara setiap keputusan pusat sampai di tingkat bawah ini berbeda-beda ya. Kalau saya lebih kecenderungan yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena ini ada unsur maunah, saling tolong menolong ya, tolong menolong ke acaranya mereka. Mereka saja tidak ada unsur maunah ini, mudhaharah, tidak ada unsur menolong, wan nasroh, mahabbah, tidak ada unsur kecintaan, tolong menolong dan lain sebagainya, atau sampai menjaga misalnya ketika acaranya kita, tidak ada yang sampai seperti itu. Coba buktikan ketika hari raya Idul Fitri, adakah dari non muslim menjaga kita? Adakah non muslim itu menjaga kita ketika hari raya Idul Adha? Tidak ada. Tapi kita, ini lebih ke politik pada akhirnya, Mas.
Jadi kalau menurut saya tetap kekeh tidak setuju dengan adanya sikap Banser yang seperti itu. Kenapa? Karena nanti ini bisa menimbulkan apa? Paradigma bingung di masyarakat. Loh itu kok non muslim kok dijaga? Bahkan kemarin ada yang disolawati ya. Jadi pasturnya datang itu tola al badru alaina min sani. Iya nek Nabi Muhammad yang datang itu tola al badru. Ya, tola al-badru telah datang, al-badru rembulan yang sangat indah. Wah, ini pasturnya datang, greng, greng. Kok malah yang datang malah pastor ini bukan Nabi Muhammad. Apakah ada kufur? Hal yang seperti inilah ya. Ini bisa ridon bi kufrihi ya. Ayyakuna bi ridon bi kufrihi wa yatawallahu li ajli dan mengikuti mereka. Wah, ini jelas ini ya. Waridho bil kufri kufrun, dan ridho terhadap yang kafir tersebut adalah kafir hukumnya. Makanya jangan sampai seperti itu, apalagi sampai mengagung-agungkan mereka. Taswibul kufri ya, ini dalam kitab tafsir Fahrur Razi yang mengatakan nafsiri ayat wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in, dan barang siapa yang melakukan hal itu maka itu bukanlah dari Allah katanya ya. Hal yang seperti ini kan rentan seperti itu. Jadi tidak usah mailul qalbi, amannya itu ya tidak usah muasyarah kalau takut. Kalau urusan kerjasama pun nanti kalau ada urusan mailul qalbi, kecenderungan hati, apalagi sampai ada mahabbah, rasa kasih sayang, rasa kedekatan, wah ini yang bahaya. Bahaya sekali seperti itu. Ini kan nanti bisa membuat murtad kita, naudzubillah. Oleh karena itu toleransi asalkan memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi, ada 3 menurut tafsir Fahrur Razi. Ini menurut Imam Fahrur Razi ada 3, selama kita dalam koridor ya, dalam koridor muasyarah al-jamilah, hanya bersosialisasi secara manusiawi yang bagus, itu tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Namun kalau sudah rentan dalam masalah ucapan-ucapan ya, karena kalau kita mengucapkan misalnya ada banyak sekali ucapan-ucapannya ya, selamat hari Natal, semoga bahagia, happy Natalis dan lain sebagainya misalnya, itu kan sama hanya mendoakan mereka seperti itu. Kan tidak boleh seperti itu. Mendoakan mereka, mereka kemudian juga mendoakan kita balik. Wah, ini merdut ini ya, tertolak seperti itu. Kalau sikap Banser bagaimana? Ya sikap Banser biar urusannya mereka. Kita tidak perlu ikutan. Mereka punya dalil sendiri. Mereka berpedoman dalilnya ya tetap ini. Mereka berkeyakinan apa? Ibarat referensi yang digunakan Banser yang membolehkan menjaga gereja, ibaratnya juga sama. Ya, cuma pemahamannya yang berbeda. Jadi mengatakan bahwasanya selama tidak ada kecenderungan hati, kita hanya berlaku sebagai, memposisikan sebagai warga negara yang baik, menjaga keamanan keutuhan negara, maka diperbolehkan. Memang iya, kalau dalam rangka di dalam kacamata negara ya sangat diperbolehkan, apalagi sangat membantu aparat seperti itu ya, kan membantu aparat seperti itu ya sangat diperbolehkan. Namun alangkah hati-hatinya kita ya, ini dalam istilahnya Imam Nawawi sering mengatakan ihtiyat ya, hati-hati agar kita tidak mailul qalbi ya. Oh iya, kalau sudah memang kuat keimanannya, kalau kita mailul qalbi, salah ucap ya, salah gerak-gerik kan nanti bisa murtad, kan bahaya. Bukan berarti Ustadz ini kok senang kafir-kafir, bukan. Bukan seperti itu. Ini memang referensinya seperti itu. Saya kalau tidak ada referensinya juga tidak mau mengatakan hal yang demikian. Referensinya seperti itu. Ya, jalan amannya tetap balik ke kaidah yang tadi. Ustadz, kalau misalnya menjaga kita, nah ini kan ada mafsadahnya. Bisa-bisa keislaman kita juga berkurang, keimanan kita berkurang. Maka ada kaidah seperti yang sudah kita kaji di setiap malam Selasa. Idza ta'arada mafsadatani, kalau ada mafsadah keduanya ya, ada kedua mafsadah ini sama-sama keburukan ya, kita mengikuti menjaga mereka buruk, kemudian enggak menjaga mereka juga buruk ya. Kenapa? Karena dianggap tidak toleran misalnya. Maka bagaimana? Buruk, tidak boleh. Tidak mengucapkan juga buruk ya, dianggap enggak toleransi. Maka ketika seperti ini, idza ta'arada mafsadatani, kalau ada dua mafsadah, dua keburukan bertemu, bertentangan seperti ini, mana yang harus dimenangkan Ustadz? Akhaful mafsadah,
Qaddima akhaful mafsadah, maka yang dimenangkan adalah yang paling ringan mafsadahnya, yang paling ringan bahayanya. Yaitu mana? Ya tidak mengucapkan yang paling ringan. Ya, paling ringan itu tidak usah mengucapkan, tidak usah ikut jaga. Kalau kita konsisten mengikuti kaidah usul fiqh yang mengatakan idza ta'arada mafsadatani qaddima akhafu mafsadah, maka yang diambil yang paling ringan keberbahayanya atau kemafsadahannya, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kita lebih baik tidak perlu mengucapkan happy Natalis atau hope wish dan lain sebagainya, tidak perlu mengucapkan selamat Natal ke mereka. Toh mereka juga tidak mengucapkan Natal selamat hari raya Idul Fitri, Idul Adha kepada kita. Kita menjaga iman kita, sama-sama menjaga baik, tetap menghormati mereka selayaknya sebagai warga negara yang baik, tanpa melibatkan urusan agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Mungkin itu saya kembalikan ke moderator. Ya, demikian pemaparan mengenai tema pada malam hari ini. Mungkin dari hadirin ada yang ingin bertanya terkait tema bolehkah mengucapkan selamat Natal kepada non-muslim? Silakan dari para hadirin. Mungkin tadi pernah dipancing sama Ustadz Dani terkait menerima hadiah Natal niku hukumnya pripun Ustadz? Hukum menerima hadiah Natal ya, ini sempat terjadi dulu memang pada zaman Nabi. Hadiah Natal. Ini ada dua pembagian dalam kasus ini, yaitu pemberian hadiah dari orang non muslim, karena tidak boleh mengucapkan kafir ya. Pemberiannya bagaimana? Ini ada dua opsi ya. Ada dua opsi. Saya bacakan ibaratnya, referensinya. Mana ini? Ini. Jadi ada dua opsi. Pertama itu kalau itu hadiahnya itu pada waktu perang, waktu perang fi yaumil harbi, kemudian orang orang kafir itu memberikan, orang non muslim memberikan hadiah, maka itu disebut ghanimah ya, atau harta rampasan. Biasanya ketika perang kan ada yang nyerah ngasihkan, padahal nggak minta, kemudian tapi ngasihkan sendiri. Itu namanya ghanimah. Namun kalau itu bukan dalam masa perang, ini yang bagaimana? Seperti ini, ketika kita diam-diam, rumahnya kita di kota, kemudian ada ada orang yang memberi hadiah. Ini ada hadiah Natalan seperti itu. Ya bagaimana hukumnya? Apakah nanti kalau kita menerimanya itu termasuk tasyabbuh bil kufri, termasuk menyerupai orang kafir? Ya tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Sebenarnya menerima hadiah dari mereka dan juga kita memberikan sedekah ke mereka itu tidak apa-apa ya. Diperbolehkan seperti itu. Kenapa? Karena itu haknya mereka memberi kita gitu. Namun alangkah baiknya kita tidak menerimanya, yaitu khawatir kalau hukumnya tidak apa-apa menerima hadiah dari orang. Karena dulu Nabi itu pernah dikasih hadiah ya, pada waktu Haibar, Raja Haibar itu memberikan suguhan makanan hidangan yang sangat yang sangat mewah sekali kepada Nabi, kemudian ya diterima. Hal yang demikian bagaimana? Ya boleh. Kalau hal yang Natal seperti ini ya boleh. Namun kalau tapi kalau ada unsur nanti itu memberikan efek negatif dari mereka, maka tidak boleh ya. Kalau sampai memberikan unsur negatif, ini tidak diperbolehkan seperti itu. Ini referensinya kok tidak ketemu ini. Oh ini ada fatwanya Imam Ibnu Hajar ya, kalau memberi
Ini ada yang mengatakan bahwasanya ini haram mutlak, ya, karena nanti bisa tasyabuh bil kufri. Karena apa? Momen-momen tersebut itu adalah pada momen Natal. Namun di referensi lain itu ada yang mengatakan tidak apa-apa, ya, karena kita nanti dianggap seolah-olah tidak menghormati mereka kalau tidak menerimanya, maka diperbolehkan. Kalau yang menganggap berdosa itu eh, apa? Kalau yang menganggap berdosa kan dianggap kita itu mengiyakan kegiatan-kegiatan mereka karena mereka itu kan mensiarkan. Ini misalnya saya ada murid di Ambon, di sana itu ternyata banyak orang kafirnya. Setiap Natal seperti ini, wah, dibagikan uang sampai berapa juta gitu. Kemudian kasih beras, kasih sembarang seperti itu. Hal yang demikian bagaimana? Suara saya jelas ya? Jelas, Halo? jelas. Oh, jelas ya. Hal yang demikian bagaimana? Ini kan sangat berbahaya sekali. Jadi akhirnya orang Ambon itu banyak sekali yang masuk non Muslim. Istilahnya itu kristianisasi, ya. Ini misalnya dalam apa ini? Munil Muhtaj. Inna ahdal kufaru li muslimin syai'an. Sesungguhnya hadiah dari orang kafir itu ada berapa ada apa? Ada beberapa hal. Fa in kanat fi athna'il harbi fa huwa ghanimah. Kalau di tengah peperangan itu ghanimah. Wa amma ma ahdau fi ghairil harbi fa innahu laisa bi fai'in kama annahu laisa bi ghanimatin. Kalau itu selain hari peperangan, semisal hari Natal seperti ini, ini bagaimana? Bal huwa liman uhdiya ilaih. Maka hal yang demikian itu bukan, bila tidak saat perang maka bukan tergolong harta fe dan bukan juga harta ghanimah, tapi harta tersebut adalah milik orang yang dihadiahi, maka tidak apa-apa, dengan catatan, ya, dengan catatan kita tidak ada unsur mailul qalbi, kecenderungan hati untuk mengikuti mereka, dan juga tidak ada unsur negatif. Kalau sampai mereka itu berpikiran wah ternyata gampang disogok, ini bahaya, tidak boleh nerima seperti itu, ya, tidak boleh menerima seperti itu. Kalau itu tidak ada unsur sampai seperti itu, tidak ada unsur kecenderungan mailul qalbi atau unsur negatif ketika kita menerima hadiah dari mereka, maka diperbolehkan. Meskipun ucapan Natal juga seperti itu. Namun alangkah kalau kita konsisten pada kaidah usul fiqh darul mafasid ala muqaddamun ala jalbil masalih, menerimanya bagus, maslahat, ya. Namun untuk menjauhkan dari mafsadah, lebih baik kita tinggalkan seperti itu. Tidak usah diterima dan juga kita tidak perlu mengucapkan, ya. Itu jalan amannya. Mungkin itu. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi. Yang baru bergabung mungkin itu, ya. Mau tanya tentang Natalan, ya. Valentine Day, ada Natalie Day dan lain sebagainya. Banyak sekali Mau ramai. bertanya lagi Ustaz. Monggo. Kalau misal di kesempatan Natal ini kita sebagai orang Muslim itu memanfaatkannya untuk mencari rezeki. Jadi misal jualan perlengkapan untuk Natal, apakah boleh gitu Ustaz? Seperti yang saya katakan tadi, kalau itu urusan al-muasyarah al-jamilah, ya, macam yang ketiga tadi itu kan ada 3 macam dalam urusan toleransi, tergantung dari sisi yang mana. Kalau misalnya macam yang kedua, wasaniha al-muasyarah al-jamilah fid dunya bihasbi dzahirah wa dzalika ghairu mamnu. Kalau itu unsur dalam rangka muasyarah jamilah, ya, sosialisasi dengan mereka dalam unsur bagus, khususnya dalam urusan dunia, perniagaan, ya, perpolitikan, pendidikan, dan juga hal-hal yang lain, misalnya dalam urusan duniawi, itu diperbolehkan. Ini yang misalnya kita berjualan tadi itu, saya lihat di sepanjang Jalan Gajah Mada sudah ramai sekali, ya, ramai sekali mereka ambil posisi setan masing-masing untuk
mengais rezeki khususnya pada malam ini, karena momen-momen terindahnya itu malam ini ya, momen terindahnya. Ibaratnya kita itu takbiran tuh, wah kan senang sekali kita itu besok hari raya, alhamdulillah bisa makan kembali misalnya, itu diperbolehkan. Bahkan kita kadang belanjanya di tempatnya orang kafir malah ketika hari raya itu. Karena memang jujur saja ya, kalau kita belanja di orang-orang Cina itu lebih murah, harganya jauh sekali daripada orang-orang kita sendiri pribumi. Ya tidak apa-apa, itu tidak apa-apa selama tidak ada unsur mailul kolbi, kecenderungan hati, atau ridho ke mereka sampai kita mengikuti. Kalau ini yang bahaya itu ketika pegawai-pegawai ya, ini yang memang menjadi kendala. Ada beberapa murid, misalnya ini salah satu mahasiswa saya itu kerja di Indomaret, Alfamart. Kebetulan sekarang kan hari raya. Jadi dia nanya, Ustadz bagaimana ini hukumnya? Wah, memakai atribut-atribut itu ya. Ya tidak boleh, itu tidak boleh. Kenapa? Karena dengan memakai atribut mereka itu sama saja dengan ridon bi kufrihi, kita rela ya dengan kekafirannya dan mengagungkan, dan termasuk wataswibul kufri. Sedangkan semua yang dikerjakan orang-orang non-muslim khususnya pada Natalan ini adalah li'anna kullaman fa'ala dzalika kana masuban lahu fi dzalikat din. Semua yang dikerjakan khususnya pada malam hari raya Disnatalis ini itu adalah dibenarkan menurut agama mereka. Lakum dinukum waliyadin, menurut agama mereka benar. Tapi menurut kita kan keliru. Ya, ini ada yang kerja di Roxy, ada yang kerja di Indomaret, Matahari, Lipo, dan memakai atribut-atribut Natal ini ya. Kalau imannya kuat ya sudah keluar saja sudah, tapi memang bayarannya mahal. Itu sampai UMR ada yang sampai 2,5 juta, ada yang sampai 2,7 juta seperti itu. Ini ada cerita bapak saya sendiri, ayahanda saya sendiri itu ketika kerja di luar negeri di Malaysia, hampir setiap minggunya dipecat ya. Hampir setiap minggunya dipecat. Kenapa kok dipecat? Bahkan kerja 5 tahun lebih di Malaysia tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ketika waktu itu saya masih kecil, masih bayi, dan saya itu katanya minum susu formula terus sehingga tidak punya biaya, akhirnya keluar negara ke Malaysia cari rezeki, itu hampir setiap Jumat itu dipecat ya. Pokoknya ketika hari-hari hari-hari raya PHBI-nya lah, hari-hari besarnya mereka itu mesti dipecat bapak itu, apalagi pas hari Jumat kan Jumatan. Sedangkan waktunya kerja kan tetap kerja. Ya bapak tidak maunya tetap sholat Jumat. Ya akhirnya ya dipecat sama tokinya, sama bosnya itu, tokinya itu ya. Ya karena apa? Karena sudah kuat sudah. Ya ini cuma urusan dunia, daripada ditukar urusan itu lebih baik saya sholat Jumat gitu katanya bapak. Ya ditinggalkan, dipecat setiap minggu itu, cari lagi. Nggak dapat hasil apa-apa kerja di luar. Bahkan ada kakak saya itu kerja di Korea, ya nggak bisa sholat. Bayarannya besar sampai 35 juta, 30 juta per bulan. Bayangkan ya 30 juta. Jadi kalau cuma nyari uang 2 miliar katanya tinggal 5 tahun di sana dapat 2 miliar, 3 miliar. Apalagi istiqomah. Makanya banyak yang ke Korea. Karena sampai 35 juta ini krisis, sekarang krisisnya saja itu per bulannya masih 25 juta. Tapi ini hak ya, saya bertanya langsung, Dik kamu nggak usah ke Korea-Koreaan ya, lebih baik kamu sudah konsisten saja, sudah ngajar. Kayak Mas ini nggak bisa sholat ya, kita seperti hewan, dari pagi kerja sampai 8 jam kerja, nggak boleh sholat, istirahatnya cuma 10 menit, 5 menit seperti itu. Tapi uang banyak ya, uang banyak. Tapi tidak boleh sholat. Nah, milih mana kalian ya? Ya kita lebih baik tinggalkan, sudah cari yang lain. Kalau kita miskin, iyakunu fuqara ayunihimullahu min fadli. Kalau kita fakir miskin, insya Allah Allah akan mengkayakan ya. Allah akan mengkayakan kita ya. Oh, kurang keras suara saya. Padahal saya sudah bengak-bengok ini. Apa kurang jelas suara saya? Jelas Pak Ustadz. Oh, enggak pakai headset mungkin. Nada saya ini keras ini. Tetangga-tangga pasti dengar semua ketika saya tiap ini. Saya tidak biasa gunakan volume kecil. Jadi itu ya. Yang penting tidak ada unsur mailul kolbi, kecenderungan hati, dan kita tidak mengiyakan, tidak membenarkan mereka, tidak ada unsur hormat ke mereka, maka diperbolehkan. Apalagi cuma urusan dunia ya. Ini tidak masalah ya.
Ini tidak masalah. Yang penting tetap dalam koridor batas Islam yang sewajarnya. Jangan sampai kita taswibul kufri, mengagung-agungkan mereka, memulia-muliakan mereka dan mengangkat mereka. Ini yang bahaya sekali seperti itu. Jadi harus hati-hati. Mungkin itu. Ya, mungkin dari hadirin yang lain adakah pertanyaan lagi? May all your Christmas dreams come true. Semoga semua impian Natal Anda menjadi kenyataan. Kemudian di sana amin ya Allah. Padahal amin itu artinya kabulkanlah doaku. Wah, ini laan lucu antara sesama. Jangan bikin meme-meme Natalanu ya. Lebih baik besok ini kan hari Jumat, yaitu Jumat itu kan Sayyidul Ayyam ya. Hari rayanya orang, hari besarnya orang Muslim itu hari Jumat. Makanya ketika hari Jumat itu disunnahkan untuk iksaru qiraatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran ya. Iksaru doa, perbanyak berdoa. Kemudian ada kesunahan yaitu memotong kuku, qat'udz dzufr, qat'us syi'r, memotong rambut, kemudian bersiwak, berbanyak doa, istighfar dan lain sebagainya ya. Bahkan kalau kita mengikuti sunnah-sunnahnya hari Jumat, yaitu mandi, pakai wangi-wangian, kemudian setelah sholat Jumat itu baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, An-Nazi'at, surat Nawazi'at itu, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falak, kemudian baca Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id itu, maka itu pahalanya seperti orang haji. Itu khusus keunggulannya, bukan pas sunnah Rasul. Ustaz kan malam Jumat sunnah Rasul itu, itu udah ada. Sunnah Rasul yang ada itu ada hadis ya. Sunnah Rasul harus seperti itu suami istri, tidak ada itu. Yang saya tahu itu ada hadis mandi di pagi hari ya, mandi di pagi hari. Oleh karena itu ada beberapa ulama yang menafsiri, ada yang menafsiri karena itu mandi ini diartikan mandi besar ya, sehingga kalau mandi besar berarti mafhumnya, pemahamannya malamnya itu harus berhubungan suami istri pada malam Jumat, berarti sunnah Rasul itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada yang mengatakan mandi yang di sini adalah mandi hari Jumat ya. Mandi sunnah itu kan tata caranya persis seperti kayak mandi wajib. Mandi sunnah itu tata caranya nawaitul gusla yaumal jum'ati sunnatan lillahi ta'ala, misalnya saya niat mandi pada hari Jumat sunnah karena Allah. Itu kan tata caranya, kaifiahnya persis seperti mandi wajib tetap. Sehingga sebagian ulama menafsiri bahwasanya ini adalah mandi kesunahan hari Jumat. Ada yang menafsiri ini kan mandi berarti mandi wajib, malamnya mafhumnya harus berhubungan seperti itu, sehingga viral di TikTok atau di Instagram dan lain sebagainya. Itu Ustaz kok sering ngomong TikTok dok? Di Instagram Majelis Asyarifah itu yang muncul itu ya TikTok terus itu bawahnya. Di YouTube seperti itu, di Facebook juga seperti itu, di status WhatsApp juga seperti itu. Nah ini Masya Allah ya. Coba dibikin yang yang berpendidikan kan bagus. Kalau buat media pembelajaran misalnya atau apa itu kan bagus itu ya. Kayak saya sering lihat statusnya Kafa itu ketua dalam mempromosikan. Iya, karena kalau kita cuma omong doang gak kira menarik, tapi kalau kita sosialisasi program lewat TikTok gini-ginian itu gimana itu. Gini-ginian itu kan bagus seperti itu. Jadi menarik viewer, menarik penonton ya. Jadi itu besok ucapkan selamat hari Jumat saja ya. Selamat hari Jumat, hari kemenangan orang Islam. Hari rayanya orang Islam ya hari Jumat ini ya. Besok kita juga merasakan hari kemenangan juga ya. Enggak cuma disnatalis Natal ini, kita juga meriahkan juga, yaitu pada hari Jumat. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah rajanya hari ya. Maka wajib kita untuk mengagungkannya. Cara mengagungkannya bagaimana? Yaitu dengan cara perbanyak doa, istighfar, sholawat, baca surat Al-Kahfi, potong kukunya, pakai celak iktihal, juga sunnah mandi, memakai tatoyub wangi-wangian, kemudian berangkat ke masjid, baca Al-Fatihah,
surat Al-Ikhlas dan juga berdoa, insya Allah pahalanya persis seperti orang yang melaksanakan haji. Amin Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya umat Muslim khususnya, baik yang hadir di sini atau semuanya yang ada di Indonesia dan dimanapun, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah, mudah-mudahan selalu dikuatkan oleh Allah. Mengingat situasi pandemi yang seperti ini, semoga virus ini segera diangkat oleh Allah. Amin. Amin. Baiklah, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup untuk pertanyaan dan juga penjelasan dari Ustadz Dhani. Selanjutnya silakan dapat dipimpin doa, Ustadz. Mari kita tutup kajian pada malam ini dengan doa kafaratul majlis, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita didiskusikan, apa yang kita sudah pelajari dapat kita amalkan dan juga bermanfaat jadi amal jariah kita semua. Amin Allahumma amin. Wa ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah syaulilah lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Amin.